Swastiastu. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, sebelum kita ke pembahasan, bagaimana kalau kita menggunakan yel SMK dulu ya? Iya, oke, baik. Kita mulai. SMK bisa. SMK hebat. Skanesam jaya. Oke. Nah, Bapak ingin tanya sekarang. Anak-anak, Bapak ingin tanya, anak-anak pernah baca teks hikayat enggak? Pernah kan? Pernah. Teks hikayat apa, anak-anak? Hang Tuah. Ada yang lain lagi? Ada. Kalau di Bali sebenarnya banyak anak-anak teks hikayat itu yang Bapak tonton kemarin, baca kemarin itu tentang hikayatnya, perbatasannya antara Bali dan Jawa itu ya. Terus hikayatnya Jayaprana, banyak anak-anak ya yang di Bali. Terus hikayatnya Garuda Wisnu Kencana juga ada ya. Nah itu anak-anak ya. Berikutnya, kira-kira anak-anak tahu enggak apa itu hikayat, anak-anak? Masih ingat, anak-anak? Belum ya, lupa berarti anak-anak. Hikayat itu adalah sebuah cerita rakyat yang berbentuk prosa lama, anak-anak ya. Iya. Nah itu, hikayat itu adalah sebuah cerita rakyat yang berbentuk prosa lama, anak-anak ya. Oke, baik. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak ya, tujuan dari pembelajaran ini pada hari ini itu adalah menulis pesan atau amanat yang terdapat dalam sebuah teks cerita hikayat Hang Tuah. Nanti anak-anak mencari pesannya, apa amanat yang terdapat pada cerita teks hikayat Hang Tuah. Nah, di saat proses pembuatan amanat dari teks video hikayat Hang Tuah, anak-anak di saat menulisnya itu yang runtut, anak-anak ya. Runtut artinya terstruktur ya, terstruktur bagian-bagiannya. Jangan melompat-melompat. Cerita di awal ditaruh di belakang, cerita di belakang ditaruh di depan. Nah itu ya, mesti runtut. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran yang Bapak ajarkan di sini, model pembelajaran adalah PBL. Nah, apa itu PBL? PBL itu adalah problem based learning. Artinya anak-anak anak-anak pembelajaran kita adalah berbasis masalah. Berarti anak-anak masalah yang anak-anak temukan dalam mencari
Anak, Bapak menampilkan sebuah PowerPoint atau PTT agar anak-anak mudah nanti menyimak begitu anak ya, menyimak. Nah, dalam PowerPoint yang Bapak buat itu ada pengertian dari apa itu hikayat. Nah, hikayat itu adalah salah satu jenis sastra lama yang berbentuk lisan atau tulisan, ya, karya sastra lama. Berarti karya sastra itu sebenarnya ada 3 anak ya. Yang pertama adalah puisi, kedua prosa, dan drama. Yang kalau hikayat itu ada pada karya sastra prosa anak-anak ya. Prosa itu dapat dibagi menjadi 2, prosa lama dan prosa baru. Jadi hikayat itu ada di prosa lama, ya. Nah, berikutnya mengidentifikasi isi teks hikayat. Sebenarnya materi ini sebagai pelengkap saja anak ya, mengidentifikasi ini karena yang kita bahas sekarang adalah menemukan pesan pada video hikayat. Jadi ini sebuah tambahan. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak bisa atau mampu mengidentifikasi isi teks hikayat itu dengan cara 5W plus 1H. Yang pertama ada siapa. Artinya siapa tokoh yang terdapat dalam cerita video Hang Tuah. Terus berikutnya yang nomor 2, apa yang diceritakan dalam video Hang Tuah. Terus mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, itu cara untuk mengidentifikasi isi teks hikayat. Sebenarnya hanya tambahan saja ini. Kita lanjut. Nah, ini baru anak penting. Unsur intrinsik hikayat, ya. Unsur intrinsik hikayat itu unsurnya ada 7, ya. Ada 7 unsur yang terdapat dalam cerita hikayat. Yang pertama ada tema, ya. Yang kedua ada amanat. Nah, amanat ini yang kita bahas nanti. Yang ketiga ada penokohan. Yang keempat ada alur. Yang kelima ada latar. Yang keenam ada sudut pandang. Yang terakhir itu adalah gaya bahasa, ya. Nah, itu yang terdapat dalam sebuah video hikayat yang lagi sebentar Bapak putarkan. Kita lanjut sekarang. Kita lebih fokus sekarang, ya. Karena sesuai dengan materi. Amanat atau pesan. Apa itu amanat, anak-anak? Bapak yakin sebenarnya anak-anak sudah tahu kan amanat itu apa kan? Amanat itu adalah pesan. Nah, secara sederhana amanat itu adalah pesan. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Artinya begini anak, di karya sastra rata-rata pasti ada pesan yang disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca. Dalam yang kita bahas di sini adalah hikayat, pasti ada pesannya. Puisi juga ada pesannya, anak. Cerpen ada pesannya. Ya, semua ada pesan. Drama juga ada pesan. Ada pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Nah, kita lanjut sekarang. Agar anak-anak runtut membuat sebuah pesan yang terdapat dalam hikayat. Agar runtut ya, artinya agar benar begitu. Di saat anak-anak membuat sebuah paragraf, anak-anak harus memahami memahami bentuk paragrafnya, anak. Ya, memahami bentuk paragraf. Paragraf itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah paragraf deduktif dan paragraf
Induktif ada 2. Nah, apa itu deduktif, anak-anak? Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf, ya. Kalau induktif itulah ide pokoknya berada di untuk kelas 10 kelas 1 silakan untuk fungsinya. Anak-anak, di saat anak-anak menulis pesan hikayat, ya, menulis pesan hikayat, Masing-masing siswa dan membawa. Oke. Nah, anak-anak, jika anak-anak membuat sebuah amanat dalam video hikayat, anak-anak mesti membuatnya secara runtut, anak-anak, ya. Secara runtut artinya tersusun begitu, ya, tersusun. Nah, selanjutnya lagi, di saat membuat pesan hikayat, anak-anak di saat membuat paragraf itu harus yang jelas, karena membuat paragraf itu ada 2 cara. Yang pertama adalah paragraf yang berbentuk deduktif. Yang kedua itu adalah paragraf yang berbentuk berbentuk induktif, ya. Nah, yang Bapak tanyakan sekarang, paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Ada yang tahu, anak? Ada? Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Kalau induktif itu adalah ide pokoknya berada di akhir paragraf, anak-anak. Nah, itu cara membuat sebuah paragraf, anak-anak, ya. Kalimat berikutnya itu adalah sebagai kalimat penjelas. Oke, ya. Nah, di akhir dari pembelajaran nanti, Bapak ingin anak-anak mempresentasikan hasil diskusi anak-anak ke depan kelas, ya. Mempresentasikan. Yang terakhir apa ini? Oke, ayo presentasikan. Udah habis. Nah, sebelum lanjut lagi, anak, sekarang Bapak akan membagi kelompok anak-anak, ya, membagi kelompok menjadi 5 kelompok di sini, ya. Jadi 5 kelompok. Bapak menggunakan kertas warna. Di sini ada angka 1, berarti ada di kelompok 1. Ini angka 2, berarti anak-anak berada di kelompok 2. Selanjutnya, angka 3, berarti anak-anak berada di kelompok 3. Kelompok 4 berada di kelompok 4. Dan terakhir, kelompok 5 berada di angka 5 berada di kelompok 5. Saya dipahami, anak, ya. Bapak mulainya dari absen 1, ada enggak? Oke, silakan. Ambil sini. Silakan duduk dulu sana. Absen 2. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Absen 6. Angkat tangan saja.
Absen 7. Absen 8. Absen 9. Angkat tangan saja. Absen 10. Oke, sudah tutup. Nah, sekarang anak-anak silakan ke kelompoknya masing-masing. Berdiri. Oh, cut dulu ya. Nah, sekarang anak-anak silakan ke kelompoknya masing-masing. Panggilan pada kelas 10 TKL dalam datang ke depan lobi. Sekali lagi. Oke, silakan.
Nah, anak sudah menemukan enggak pesan dari hikayat, video hikayat ini? Jadi kelemahannya biasanya begini anak, di saat menonton video hikayat, ya, di saat menonton video hikayat, kelemahannya adalah siswa condong pasif anak-anak, seolah-olah video ini adalah sebuah hiburan. Jadi lupa mencatat pesan yang terdapat dalam video. Nah begitu. Jadi anak-anak coba sambil menonton menemukan amanat atau pesan dari hikayat Hang Tuah ini, ya. Oke, sudah selesai. Nah ini ada LKPD anak-anak ya, ada LKPD. Silakan masing-masing kelompok mewakili salah satu siswa untuk mengambil LKPD ke depan. Selanjutnya anak-anak sekarang tulis atau diskusikan secara berkelompok amanat atau pesan yang terdapat pada video hikayat Hang Tuah yang anak-anak tonton tadi. Oke, silakan. Sekarang cari gini ya, videonya cari. Baik anak-anak, Bapak rasa waktu yang tadi sudah cukup untuk anak-anak berdiskusi dalam kelompok anak-anak ya. Nah sekarang anak-anak silakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ada yang mau anak-anak? Oke, silakan. Tata. Silakan semuanya, satu kelas itu satu kelompok maju ke depan. Ya, Sudah kayak gitu sih. silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kade Hari Sutada Marta dari kelompok 1.
dan nama masing-masing teman saya, yaitu Putu Widiani, Putu Diantari, Ketut Cahyani Deswita Cahyani Reva, Ketut Apri Ayani, Komang Widya Lestari, dan Kadek Dwi Putriani. Baik, pesan yang dapat diambil adalah tentang kebersamaan dan kekompakan. Saat kamu merasa dirimu benar, maka tak perlu merasa takut apalagi gentar. Sifat itulah yang tata ditunjukkan oleh Hang Tuah saat ia menghadapi bajak laut yang menyerangnya. Meski usia mereka terbilang masih muda, tapi dengan bakal ilmu serta senjata yang diberikan orang tua masing-masing, Hang Tuah dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para bajak laut tersebut. Lalu contoh hikayat Hang Tuah juga mengajarkan tentang kesetiaan dan kesabaran. Hang Tuah digambarkan sebagai sosok yang setia kepada sang raja meskipun telah difitnah berkali-kali hingga membuat nyawanya terancam. Hang Tuah tetap sabar dan setia kepada perintah raja, termasuk untuk bertarung dengan sahabatnya sendiri. Baik, demikian hasil diskusi kami yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, tolong hati-hati di jalan. Dan ingat pulang, jangan ada yang nyangkut. Baik, kelompok berikutnya siapa yang mau ke depan? Silakan, angkat tangannya, ayo angkat tangannya. Ada yang mau? Nanti siapa yang angkat tangan yang paling banyak dalam satu kelompoknya itu yang Bapak tunjuk. Oke, yang di sana. Perkenalkan, nama saya Nikade Pratnyasari. Saya dari kelompok 2. Lalu di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Nilumanda Karniawati. Perkenalkan, nama saya Kumari Lisa Renata. Perkenalkan, nama saya Nilumanda Rizkarini. Perkenalkan, nama saya Nikade Puspasekara. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Hang Tuah. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Hang Tuah yaitu yang pertama adalah nilai ketaatan dan kesetiaan. Nilai ketaatan dan kesetiaan pada hikayat Hang Tuah dapat dilihat pada sikap yang taat kepada raja karena kedudukan raja yang tinggi dan mulia. Kedua, nilai keberanian. Nilai keberanian Hang Tuah dapat dilihat ketika ia tak gentar dalam menentang musuh-musuhnya. Dan yang ketiga adalah nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan Hang Tuah dapat dilihat ketika Tuah sang bijak dan penuh perhitungan dengan menggunakan akal sehat dalam bertindak dalam keadaan terdesak melawan musuh-musuhnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nah sekarang siapa yang mau lagi angkat tangan yang paling tinggi? Ada yang mau? Ya silakan yang di sini. Saya ini anak saya yang kelas 2. Hati-hati di jalan. Jangan sampai ada yang terjebak di jalan. Siapa yang baca? Sampai di jalan. Silakan kalau tidak jam pulang. Tak usah lagi dari sekolah. Kecuali ada hal yang penting. Perkenalkan, nama saya Nilus Riwahyuni dari kelompok 3. Dan ini anggota saya atas nama Ersa, Listia, Noviani, Apriliani, Novi, dan Dewayu.
kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pesan hikayat Hang Tuah. Pesan yang terkandung dalam hikayat Hang Tuah adalah kesetiaan. Hang Tuah selalu setia kepada raja dan negaranya. Pesan yang kedua yaitu keadilan. Hang Tuah selalu berjuang untuk keadilan baik dalam melawan kejahatan maupun dalam menegakkan hukum. Ketiga, kebijaksanaan. Hang Tuah seorang pemimpin yang bijaksana dan kecerdasan dalam mengambil keputusan. Keempat, kekuatan moral. Hang Tuah seorang pahlawan yang memiliki kekuatan fisik yang hebat dan integritas moral yang tinggi. Yang kelima, semangat patriotisme. Hang Tuah seorang pahlawan yang mencintai negara dan siap berkorban untuk melindungi dan mempertahankan kehormatan dan kedaulatan negara. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Ikat aja ya. Sudah? Dari mulai? Nah, dari apa yang anak-anak sampaikan tadi, Bapak dengar sudah benar semua anak-anak, ya, tentang amanat atau pesan yang disampaikan dalam video hikayat Hang Tuah. Nah, yang Bapak tanyakan sekarang, kita lanjut ke berikutnya. Anak-anak sekarang anak-anak bisa enggak menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini, anak-anak, ya? Ada yang mau? Silakan. Oke, maju saja. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang tadi dibahas. Kesimpulannya yaitu materi yang kita bahas hari ini adalah memahami tentang pengertian hikayat, materi tentang unsur intrinsik hikayat, tentang pengertian pesan video hikayat, dan terakhir cara membuat paragraf deduktif dan induktif. Sekian, terima kasih. Nah, dari apa yang kita jalani tadi, anak-anak, dari awal sampai sekarang, kira-kira ada kendala enggak? Anak-anak menemukan kendala enggak? Di saat proses pembuatan, di saat anak berdiskusi dalam membuat amanat atau pesan observasi, ada kendala enggak? Tidak ya? Ada kendala enggak? Tidak. Ya, Bapak tanyakan sekarang kalau begitu, kalau tidak. Dibaca ya, dibaca ya. Kan sudah Bapak berikan. Bisa dibaca? Bisa? Sudah? Sudah? Baik, ulang. Ulang ya. 3, 2, 1. Anak-anak, dalam proses pembelajaran hari ini, di saat anak-anak berdiskusi dengan teman-temanmu dalam satu kelompok, kira-kira ada masalah enggak? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Ke depan aja.
masalahnya susah untuk menyatukan pendapat masing-masing teman. Menghubungkan pesan yang disampaikan oleh teman dalam satu kelompok, pemilihan kata dan menyusun menjadi sebuah paragraf. Oke, tepuk tangan. Ada masalah di sana? Nah, anak-anak, dari apa yang Bapak dengar tadi sudah jelas sekali ya kendala-kendala yang ditemui di saat anak-anak berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tetapi apapun itu, ternyata hasil yang anak-anak sampaikan tadi ke depan kelas sudah bagus Bapak dengar. Untuk itu mari kita tepuk tangan atau menyemangati diri sendiri dulu. Nah, selanjutnya pada materi berikutnya, pertemuan kita berikutnya dari apa yang Pak sampaikan hari ini kan, anak-anak menonton video, Bapak menampilkan PTT, PowerPoint begitu kan. Nah, di video pertemuan berikutnya, anak-anak mau pembelajaran yang bagaimana lagi, anak-anak? Mungkin ada punya ide begitu kan? Kalau punya ide silakan. Di akhir dari pembelajaran ini boleh disampaikan kepada Pak, saya punya ide pertemuan berikutnya adalah begini, dengan model sekarang kan video atau nanti model dibaca teksnya Pak, bagaimana atau bagaimana begitu ya. Anak-anak boleh sampaikan di pertemuan berikutnya, atau nanti silakan cari Bapak di ruangan Bapak, Pak saya ingin pembelajaran berikutnya seperti ini ya, biar pembelajaran yang kita laksanakan di kelas ini menarik anak-anak ya, menarik dan menyenangkan. Itulah tujuan sebuah pembelajaran ya, itulah tujuan sebuah pembelajaran. Kalau siswa senang, otomatis situasi kelas ini akan menjadi menyenangkan ya. Dengan itulah tugas seorang guru, dengan metode apa guru menyampaikan materi kepada siswa, itulah trik seorang guru ya. Oke. Nah, karena materi sudah selesai, cukup sampai di sini, kita akhiri sama-sama ya. Oke. Doa selesai. Naturang paramo santi ngawe. Om Santi 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 Om. Sudah ya? Stop, tahan dulu. Kipas anginnya dimatikan ya.